dimulai dengan memperlihatkan seorang seniman bernama Pico yang sedang menyelesaikan lukisannya. Setelah menyelesaikan lukisannya, tak lupa ia menuliskan nama sang pelukis. Dan yang membuat kita heran bahwa nama yang ia tuliskan adalah Widayat. Lukisan itu kemudian dilelang dan terjual dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 900 juta. Hanya ada satu orang yang tahu kalau itu adalah lukisan palsu, bukan karya asli dari Widayat. Dan dari sana kita mengetahui kalau Pico hanya menjiplak lukisan. Dan kemudian lukisan palsu itu dijual dengan harga mahal. Tapi dari harga 900 juta, Pico hanya mendapat 50 juta setelah bagi hasil dengan orang yang memberinya tugas. Setelah mendapat uangnya, Pico mentraktir kekasihnya makan di restoran mewah. By the way, mereka berdua masih berstatus mahasiswa. Kali itu Sarah mengingatkannya pada tugas akhirnya yang tak kunjung selesai. Sementara ia melihat Pico terlalu santai dan seperti menunda-nunda mengerjakannya. Sedangkan Sarah saat ini juga harus berjuang keras untuk lulus seleksi PON agar beasiswanya tetap berlanjut. Sebelumnya Pico juga mengunjungi ayahnya di penjara. Setiap minggu, Pico selalu rutin menemui ayahnya. Namun hal itu membuat ayahnya khawatir kalau dirinya hanya akan menambah beban putranya. Apalagi ia harus menjalani masa tahanan selama 18 tahun ke depan. Belum diketahui alasan ayahnya di penjara, tapi menurutnya ia dijebak oleh teman-temannya. Saat itu ayahnya memberitahu kalau ia ada kenalan seorang pengacara yang dapat membantunya keluar dari penjara. Tapi masalahnya, bayaran pengacara itu sangat mahal, yaitu sekitar 2 miliar rupiah. Kemudian Pico mendatangi rumah sahabatnya yang bernama Ucup. Dia merupakan orang yang membantu Pico mencari tahu tentang lukisan yang bisa mereka palsukan. Ya, bisa dibilang semacam hacker. Kemudian Pico memberitahu tentang pertemuannya dengan ayahnya, di mana ia berniat untuk mencari uang 2 miliar itu untuk membebaskan ayahnya dari penjara. Ucup juga memberitahu tentang lukisan Widayat yang terjual seharga 900 juta, sementara mereka hanya dibayar 50 juta. Mereka pun berencana untuk menemui Dini, yaitu orang yang memberi mereka pekerjaan, untuk menegosiasikan ulang tentang kesepakatan mereka. Juga sekalian meminta job baru yang uangnya nanti bisa digunakan untuk membantu ayah Pico. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Gofar dan Tuk-Tuk. Ayah mereka punya bengkel mobil, di mana itu adalah rumah sewa milik Pico yang disewanya dan dijadikannya bengkel. Kali itu mereka membawa salah satu mobil pelanggan untuk dipakai balapan liar. Tuk-Tuk adalah jokinya dan Gofar adalah mekaniknya. Tujuan balapan itu tentu saja untuk memenangkan uang taruhan. Seperti saat itu, Gofar menghabiskan semua uangnya karena melihat Tuk-Tuk sudah memimpin. Tapi tiba-tiba ada yang salah dengan mesin mobilnya yang membuat Tuk-Tuk kalah dan Gofar kehilangan semua uangnya. Saat ini Sarah tinggal berdua bersama ibunya. Semenjak ayahnya meninggal, dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya. Apalagi kini Sarah harus dipusingkan karena mereka hanya diberikan waktu 1 tahun lagi untuk menempati rumah dinas tersebut. Singkat waktu, di malam itu mereka menemui Dini, yaitu orang yang memberi mereka pekerjaan untuk memalsukan lukisan. Kali itu dia meminta Pico memalsukan lukisan karya Raden Saleh yang diberi nama penangkapan Pangeran Diponegoro. Awalnya Pico menolaknya karena resikonya sangat besar. Tapi Dini menjanjikan bayaran yang sangat tinggi, yaitu 2 miliar. Seperti biasa, Ucup langsung mencari tahu tentang lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu merupakan lukisan yang dipasang di Istana Negara, dan menurut Pico, itu adalah lukisan yang sangat sulit untuk ditiru. Apalagi dia diminta untuk membuat lukisan itu sedetail dan semirip mungkin dengan aslinya. Hingga keesokan harinya, Ucup berhasil mendapat semua data-data tentang lukisan tersebut, yang membuat Pico heran bahwa Ucup berhasil mendapat semua datanya hanya dalam waktu 1 malam. Kemudian Pico memberitahu Sarah kalau ia akan mengerjakan tugas akhirnya dalam beberapa minggu ke depan, jadi ia tak bisa menemui Sarah seperti biasa. Dengan bantuan Ucup, juga dengan data-data yang tersedia, Pico lantas membuat lukisan karya Raden Saleh dengan semirip dan sedetail mungkin. Hingga singkat waktu, dia berhasil menyelesaikan lukisan tersebut. Kalau dilihat, lukisan hasil buatannya memang sangat mirip dengan lukisan aslinya. Tapi Sarah tiba-tiba datang menemui mereka.
Di sana Sarah sangat kesal karena sudah dibohongi. Kemudian Pico pun menjelaskan kalau ia butuh uang itu untuk membantu ayahnya. Pico juga menjelaskan alasannya tidak memberitahu Sarah karena ia ingin Sarah fokus untuk seleksi PON dan agar masalahnya tidak menambah beban pikiran Sarah. Akhirnya Sarah pun mengerti akan situasinya. Malam itu, mereka ada janji untuk menunjukkan lukisan itu pada Dini. Sarah yang kebetulan ada di sana lantas meminta untuk ikut. Setibanya di lokasi pertemuan, mereka menunjukkan hasil pemalsuan lukisan Raden Saleh. Dan Dini sangat kagum karena Pico berhasil membuat lukisan yang sangat detail dan sangat mirip dengan yang asli. Bukan hanya Dini yang memuji hasil kerjanya, tapi juga pria yang bernama Permadi, di mana ia adalah mantan presiden. Dan dia tahu persis bagaimana lukisan aslinya yang sampai sekarang berada di Istana Negara. Namun kali itu, Permadi menawarkan mereka kesepakatan lain, di mana ia akan memberikan tambahan 17 miliar jika mereka mau menukarkan lukisan palsu itu dengan lukisan yang asli di Istana Negara. Mendengar tawaran itu, mereka jelas menolak karena mereka berkata kalau mereka bukan pencuri. Tapi Permadi tidak datang untuk mendengar penolakan, di mana ia menjadikan ayah Pico sebagai ancaman jika mereka menolak tawarannya. Kemudian Permadi menjelaskan, 3 minggu dari sekarang akan diadakan pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan. Mereka punya peluang untuk menukar lukisan tersebut saat lukisan itu dipindahkan. Mereka diberikan uang 500 juta sebagai modal awal untuk bekerja, juga untuk mencari kru tambahan. Seketika keadaan mereka berubah kacau karena mereka tidak menyangka akan mendapat kesialan seperti itu. Ucup menjelaskan ada pro dan kontra dari situasi mereka saat ini, di mana salah satu pro-nya adalah masalah ayah Pico akan selesai jika mereka menyelesaikan tugas ini. Mereka juga sudah punya modal uang yang cukup, juga strategi yang diberikan Permadi. Mereka juga masih punya sisa uang 15 miliar setelah membantu ayah Pico. Sementara masalah terbesar mereka adalah jika mereka tertangkap, maka mereka akan berakhir seperti ayah Pico. Menimbang bahwa lebih banyak keuntungan dibanding kerugian, maka hal itu bisa dipertimbangkan. Apalagi dengan uang itu, Sarah juga bisa membelikan rumah baru untuk ibunya. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk tugas itu. Juga mencari tahu tentang apa yang mereka ingin tahu, seperti perusahaan logistik yang biasa dipakai Istana Negara. Begitupun kondisi lalu lintas nanti saat penukaran. Tapi yang pasti, mereka butuh driver dan mekanik yang ahli untuk bisa melarikan diri. Pico langsung terfikir dengan Tuk-Tuk dan Gofar, di mana saat itu mereka sedang dimarahi ayahnya karena ketahuan membawa mobil pelanggan untuk balapan. Pico lantas merekrut mereka dalam misi itu. Tak lupa ia menjelaskan misinya dan bayaran yang mereka dapat jika berhasil, di mana Pico menjanjikan 3 miliar untuk tiap orang jika misi itu berhasil. Gofar dan Tuk-Tuk yang berkeinginan untuk punya bengkel sendiri tanpa ragu langsung menerima tawaran tersebut. Rencana Ucup kali itu, mereka akan berpenampilan seperti pencuri profesional dengan senjata yang sebenarnya adalah senjata mainan. Lalu mereka menyusup ke perusahaan logistik untuk mencari jadwal karyawan yang akan bertugas di hari saat penukaran terjadi. Tapi mengingat mereka adalah pencuri amatir, security yang berjaga langsung mengetahui keberadaan mereka. Untungnya mereka berhasil keluar dari tempat itu, dan Tuk-Tuk sudah siaga menjemput mereka. Setelah kejadian itu, mereka merasa butuh tambahan orang yang ahli strategi dan lebih cerdas untuk mengatur rencana mereka. Ucup pun terfikir dengan seorang wanita sang master judi, atau bisa dibilang bandar judi, di mana ia telah mengalahkan banyak lawan dengan strateginya. Ucup langsung menghampirinya dan mengajukan diri untuk ikut bermain. Dia bahkan bertaruh semua uang serta mobil yang dipakainya demi merekrut wanita itu. Dan karena Ucup sering mengamatinya, jadi dia tahu cara bermain wanita itu dan berhasil memenangkan permainan. Ucup juga berhasil membawa wanita itu yang kita sebut saja sebagai Vela. Gofar dan Tuk-Tuk juga sangat mengenalnya karena dia adalah pemegang taruhan saat balapan, dan Vela selalu memenangkan taruhan dari mereka berdua. Vela, welcome to the club. Vela merasa rencana mereka sudah cukup bagus, tapi kurang di bagian detailnya, di mana mereka belum dapat data mengenai penjadwalan pengiriman. Karena rencana Ucup untuk mencuri data dari perusahaan itu sudah gagal total. Jadi Vela berencana untuk menyusupkan 2 orang ke perusahaan sebagai karyawan, dan kandidat yang terpilih adalah Gofar dan Tuk-Tuk.
Mereka lantas membuat ijazah palsu untuk Gofar dan Tuk-Tuk. Dan dengan bantuan Mama Vela, mereka berdua diterima dengan mudah di perusahaan. Ketika di sana, dengan cepat Tuk-Tuk merekam jadwal piket karyawan dan mengirimkannya ke Ucup. Uniknya, Tuk-Tuk juga berhasil melobi karyawan yang ditugaskan untuk mengantar lukisan itu. Sehingga Gofar dan Ucup yang akan menggantikannya untuk mengantar lukisan tersebut. Sisa anggota tim lain juga membuat replika mobil yang sama persis dengan mobil perusahaan, bahkan hingga ke nomor rangka mesin mobil itu. By the way, Vela merupakan anak orang kaya. Kerja sampingannya sebagai bandar judi mungkin hanya karena ia gabut tinggal di rumah sebesar dan semewah itu. Mengingat lukisan itu adalah lukisan bersejarah, maka pemindahan lukisan itu juga dikawal oleh anggota kepolisian. Hari di mana lukisan itu dipindahkan pun tiba. Gofar dan Tuk-Tuk akan bertugas sebagai driver yang membawa lukisan itu. Begitupun dengan Piko dan Sarah yang menjadi driver mobil duplikat. Sementara Ucup punya tugas mengawasi dengan meretas CCTV. Mereka terus berkomunikasi dan memberitahu posisi masing-masing. Sedangkan tugas Vela adalah membuat keributan dengan membuat seolah-olah mobil yang dinaikinya mogok sehingga menimbulkan kemacetan. Hingga mereka bertemu di lokasi penukaran, yaitu di sebuah terowongan yang dibuat macet oleh Vela. Pelan-pelan Piko menyelinap di antara mobil-mobil lain dan terlihat sekarang kedua mobil yang sama saling beriringan. Tapi tiba-tiba, dua orang polisi yang mengawal di belakang menabrak mobil Piko. Hingga tiba-tiba keadaan pun menjadi sangat kacau karena mereka sudah ketahuan. Vela juga mengalami kondisi yang sama di mana polisi mulai mendatanginya. Tuk-Tuk pun berusaha membawa mobil itu menjauh dari polisi. Tapi akhirnya mereka terhenti karena menabrak sebuah mobil. Piko dan Sarah pun berlari sembari dikejar kedua polisi. Begitupun Gofar. Sedangkan Tuk-Tuk harus tertangkap. Ucup dan Vela berhasil lolos dan Vela membawa Ucup ke tempat aman. Vela juga menugaskan ajudan mamanya yang bernama Gito untuk menyelidiki situasi di luar. Rencana mereka seketika kacau karena kedua polisi itu, yang bahkan di rencana yang diberikan Permadi tidak disebutkan bahwa pengiriman itu akan dikawal oleh dua polisi dengan mobil sipil. Ucup juga menyalahkan dirinya atas kejadian itu. Apalagi dia sangat mengkhawatirkan kalau Piko sampai tertangkap. Di mana dari kecil, Piko sudah hidup tanpa mamanya. Lalu ayahnya juga ditangkap karena kasus pembunuhan. Saat itu sisa ketiga anggota tim bertemu di base camp mereka. Satu dari mereka sudah tertangkap dan saat ini polisi sedang mencari keberadaan mereka. Di tempat berbeda, Tuk-Tuk sedang diinterogasi polisi. Polisi juga berhasil mendapat data salah satu komplotan Tuk-Tuk, yaitu Ucup. Gitu juga memberitahu informasi tentang tertangkapnya Tuk-Tuk pada Vela. Dia juga mencurigai kalau kemungkinan identitas Ucup sudah bocor. Tapi Tuk-Tuk ketangkap. Sedangkan di kantor polisi, mereka dibuat bingung karena kedua lukisan itu terlihat sama persis. Bahkan truk yang membawa lukisan itu juga identik, bahkan sampai ke nomor mesinnya. Lalu keesokan harinya, mereka memanggil kurator dari istana guna mengecek lukisan mana yang asli. Sampai saat ini, kepolisian belum mengungkap kejadian itu ke publik. Dini pun mulai mengecek setiap detail kedua lukisan itu. Kemudian ia memberi label untuk lukisan yang asli dan meminta Arman untuk membawa lukisan itu ke Galeri Nasional. Sedangkan untuk lukisan palsu, Dini sendiri yang akan membawanya yang katanya harus segera dimusnahkan. Di tempat lain, Piko menemui ayahnya di penjara. Tapi di sana ia hanya diam, hingga ayahnya mulai menebak-nebak apa yang terjadi. Sarah hamil. Melihat Piko yang tetap bungkam, ayahnya pun berkata bahwa Piko adalah anak yang tangguh. Dan apapun yang sedang terjadi, ia meminta Piko untuk menghadapinya. Hari itu, galeri pameran istana dilaksanakan. Banyak pengunjung yang sangat antusias karena pameran itu menampilkan lukisan penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh. Ternyata Piko juga hadir di pameran. Dan ia terkejut ketika melihat lukisan itu, yang dia tahu kalau itu adalah lukisan buatannya.
di mana ternyata itu adalah strategi Permadi yang sekarang mempunyai lukisan yang asli. Permadi berkata kalau itu bukan tentang lukisannya, melainkan tentang balas dendamnya. Karena negara telah merenggut karir politik dia dan putranya. Atas misi itu, Dini juga mendapat bayarannya. Setelah dari pameran, tanpa sengaja Piko bertemu dengan Ucup dan Vela. Mereka kemudian berkumpul. Piko juga menjelaskan apa yang ia lihat saat di pameran tadi. Sekarang mereka menyimpulkan kalau selama ini mereka hanya menjadi umpan dari rencana Permadi. Tapi Gofar nggak peduli akan semua itu, karena apapun rencananya tetap saja yang tertangkap adalah Tuk-Tuk. Sementara mereka tidak berbuat apapun untuk mengeluarkannya dari penjara. Tapi tentu saja untuk mengeluarkan Tuk-Tuk dari penjara mereka harus punya rencana. Apa susahnya sih, serang aja kantor polisi? Saat itu Permadi menemui Budiman yang ternyata semua itu adalah rencana Budiman. Itu semua dilakukannya karena Permadi menjanjikan 2 miliar. Tapi Permadi mengingkari salah satu janji, di mana sebelumnya ia menjanjikan akan menyewa hakim untuk membebaskan Budiman. Tapi saat itu ia berkata sulit untuk melakukannya. Permadi juga sengaja melibatkan anaknya agar Budiman tidak buka mulut. Karena jika ia melakukannya, maka Piko akan dipenjara. Anak muda yang bodoh dan gampang diperalat. Saat itu mereka merencanakan cara untuk membebaskan Tuk-Tuk dengan mengambil contoh dari kasus perampokan super jenius di Jepang. Di mana strateginya adalah salah satu dari mereka akan menyamar sebagai polisi yang akan membawa mobil tahanan saat Tuk-Tuk dipindahkan. Tapi belum selesai dengan rencananya, tiba-tiba Tuk. Hai Nyet. di mana sebelumnya Arman telah membebaskannya dengan alasan kalau bukti yang mereka punya tidak cukup kuat. Karena setiap ditanya, Tuk-Tuk selalu menjawab kalau ia kabur karena takut dengan komplotan perampok. Tuk-Tuk juga terdaftar sebagai karyawan perusahaan logistik yang semakin memperkecil tuduhan mereka untuk menahan Tuk-Tuk. Dia juga tidak memberitahukan nama mereka pada polisi, namun polisi sudah mengetahui soal Ucup. Tentu saja, itu semua adalah rencana Permadi. Jadi mereka berencana untuk balas dendam padanya. Karena dia pikir kita bocah ingusan yang bisa diketekin. Di sisi lain, Budiman diam-diam menyusup ke mobil tahanan yang supir dan anggotanya sudah dibayar untuk membebaskannya. Di sana pengacaranya yang bernama Poltak juga memberitahu kalau Budiman punya waktu 2 kali 24 jam untuk menghilang. Mereka mulai menyusun rencana untuk balas dendam dengan cara melibatkan putranya Permadi yang bernama Rama, di mana sebelumnya Permadi mundur dari jabatannya karena kasus suap putranya yang gak terekspos ke media. Demi menyelamatkan putranya, dia rela untuk mundur dari jabatan. Rama merupakan pintu masuk mereka, dan Rama adalah seorang playboy kelas kakap. Jadi untuk melakukannya, mereka perlu jasa Sarah. Di mana 2 minggu lagi adalah hari ulang tahun Permadi dan dia selalu mengadakan pesta di rumahnya. Jadi tugas Sarah adalah untuk mencari perhatian Rama agar ia diundang di pesta ulang tahun ayahnya. Tapi dengan mudahnya Sarah berhasil menarik perhatian Rama. Ya, walaupun rencana itu membuat pikiran Piko tidak tenang. Singkat waktu, Sarah pun kembali ke base camp dan rencana mereka sukses. Lalu rencana selanjutnya, Ucup ingin menempatkan seseorang di rumah Permadi untuk mengetahui tempat ia menyembunyikan lukisan tersebut. Nantinya, mereka semua akan menyusup ke rumahnya untuk mengambil lukisan itu. Kali itu Ucup berniat menjadi orang yang menyusup itu bersama Piko. Tapi masalahnya, sekarang Ucup adalah DPO polisi. Jadi Vela sengaja menemui mamanya. Di sana ia memberitahu kalau ia ada rencana untuk berbisnis, di mana ia membeli sebuah perusahaan yang menyediakan perlengkapan pesta seperti catering, sound system, dan lain-lain. Vela juga menjadikan Ucup dan Piko sebagai karyawan perusahaan tersebut. Sebelum acara, Gofar dan Tuk-Tuk yang ditemani oleh Vela membawa sebuah box yang katanya adalah sound system ke rumah Permadi. Tapi isi dalam box itu adalah anggota tim yang lain, di mana mereka menyelundupkan Ucup dan Piko ke ruang server. Tujuannya adalah agar Ucup bisa meretas CCTV di rumah itu. Dia juga membuat video palsu dan menampilkan video itu di ruang monitor yang dipantau oleh security. Setelah melakukan tugasnya, Ucup dan Piko akan berperan sebagai pelayan yang berasal dari perusahaan Vela. Mereka juga mencari tahu di mana lukisan itu disembunyikan, yang akhirnya mereka menemukannya di ruang kerja Permadi. Akhirnya gue bisa lihat lukisan asli Raden Saleh.
Masing-masing dari mereka pun melakukan tugasnya untuk rencana final. Sementara saat Ucup dan Piko memindahkan lukisannya, tiba-tiba seorang penjaga masuk ke ruangan itu. Untungnya penjaga itu langsung berlalu ketika melihat sekilas tak ada yang mencurigakan. Tapi masalahnya, dia mengunci ruangan itu dengan Ucup dan Piko yang masih berada di dalamnya. Sementara Gofar yang siap dengan alatnya, tiba-tiba menemukan kalau alat itu tidak berfungsi. Di mana harusnya box itu akan mengeluarkan asap yang akan membuat pesta kacau. Rencana pun berubah karena alat Gofar rusak. Sementara Ucup dan Piko masih berada di ruangan Permadi. Mengetahui hal itu, Vela pun meminta Sarah menjadi pengalih perhatian. Mengingat dari tadi dia hanya duduk manis di sana. Sarah tiba-tiba menghajar Rama, begitupun dengan pengawal yang ada di sana. Seorang tamu di sana yang sepertinya tertarik pada Sarah juga membantunya menghadapi para pengawal. Benar saja, aksi perkelahian mereka berhasil mengalihkan perhatian para tamu. Dan ada satu tamu yang kita kenal yang diam-diam hadir di pesta. Di sisi lain, Gofar menghidupkan alatnya secara manual dan akhirnya berhasil. Dengan asap itu, alarm kebakaran pun otomatis aktif. Dan hal itu membuat tamu undangan berlarian keluar dari rumah. Security juga tak menyadari kekacauan karena CCTV-nya sudah diretas. Saat kekacauan terjadi, yang lainnya memindahkan lukisan itu ke mobil Vela. Dan Piko yang bertugas membawa mobil yang berisi lukisan tersebut. Tapi di tengah perjalanan, mereka dihadang dua orang yang berniat mencuri mobil itu. Yang ternyata salah satu pria bertopeng itu adalah Budiman. Dia menjelaskan bahwa Permadi juga menjebaknya dan menurutnya cuma ini satu-satunya cara untuk membebaskannya. Budiman pun meminta maaf pada putranya dan membawa mobil itu pergi. Maafin Papa. Piko sampai tak tahu bagaimana perasaannya karena satu-satunya keluarganya malah mengkhianatinya. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar kehilangan lukisan itu. Karena dari awal lukisan itu berada di mobil yang dikendarai Tuk-Tuk. Sebelumnya, saat di ruangan Budiman, Piko berencana untuk membawa dua lukisan sebagai pengalih perhatian. Jadi jika ada yang menyadari mereka, maka orang itu harus menebak mobil mana yang membawa lukisan asli. Juga dari awal, Gofar dan Tuk-Tuk yang membawa lukisan Raden Saleh ke mobil mereka. Rencana jenius mereka pun sukses. Sekarang Permadi kehilangan lukisannya. Sementara Dini yang sempat melihat mereka membawa lukisan itu juga mengakui kehebatan strategi mereka. Dini juga mengajukan penawaran di mana dia ada calon pembeli yang ingin membeli lukisan itu seharga 10 juta dolar atau sekitar 150 miliar. Yup, seketika mereka semua menjadi orang kaya. Kecuali Vela yang dari awalnya memang orang kaya.